Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai sobat, sahabat budaya di seluruh Nusantara. Kembali lagi kita bertemu di podcast BPNB Sulawesi Selatan yang sekarang berubah nama menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19. Pada siang hari ini kami akan melakukan bincang-bincang dengan salah seorang pegiat budaya dari Kota Makassar. Ini saya sapa ya, Mas atau Kak ya? Mas biasanya ya? dipanggil Kak saja, Bu. Kak saya. Iya. Kak Andi Odang, pegiat budaya dari Kota Makassar. Dia adalah salah seorang pegiat budaya yang cukup aktif, yang lahir di Kajuara, Kabupaten Bone pada tanggal 25 November 1982. Betul. Dia adalah alumni dari S1 Arkeologi Universitas Hasanuddin. Sebelum kita berbincang-bincang dengan Kak Andi Odang, mungkin bisa kita lihat bahwa sekarang ini pegiat budaya sangat aktif dalam melakukan penyuluhan budaya, utamanya untuk kegiatan yang ada di Kota Makassar. Bisa Kak Andi Odang menceritakan tentang bagaimana sih tugas seorang pegiat budaya? Pegiat budaya atau dulu namanya sebelum menjadi pegiat budaya, dulu tahun 2012 saya sudah menjadi pamong budaya non PNS, Ibu. Yeah. Di kementerian juga salah satu program pemerintah, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Yeah. Sebelum berubah nama menjadi pegiat budaya, dulu tahun 2012 itu namanya pamong budaya non PNS. Kemudian di tahun 2013 berubah nama lagi menjadi penyuluh budaya, dan di tahun 2020 menjadi penggiat budaya Kemendikbud. Nah, sempat terhenti pada saat 2017. Program pada saat itu berlanjut. Sebenarnya program ini tetap berlanjut, Ibu. Berlanjut dari tahun 2012 sampai sekarang ini. 2017 itu ada perekrutan lagi dari Kementerian, Direktorat Jenderal Kebudayaan di penggiat budaya. Cuman pada saat pendaftaran kemarin, karena kan melalui sistem chat, pada saat itu jaringan yang tidak terlalu bersahabat, mungkin karena ada kekurangan gitu, jadi tidak sempat tidak diterima. Nah, pada tahun 2020 program itu kembali diluncurkan, kembali diadakan, akhirnya bisa menjadi penggiat budaya lagi di tahun 2020, SK-nya 2020, kemudian 2021 bekerja sampai sekarang ini, begitu. Seperti itu ya. Seperti itu, Ibu. Kenapa Andi Odang tertarik menjadi seorang pegiat budaya? Wah, kalau ditanya soal tertarik, mungkin karena backgroundnya, Bu. Iya, backgroundnya. Background pendidikan saya mungkin dari jurusan arkeologi. Kemudian pada saat waktu sekolah juga kan sudah tertarik belajar tentang sejarah begitu, tentang apa-apa sebenarnya yang menarik di Sulawesi Selatan gitu, peninggalan atau warisan budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, awalnya karena mungkin di tempat saya, di tempat lahir saya, ada beberapa orang yang menjadi awalnya lebih dulu menjadi kuliah di arkeologi, dan saya melakukan istilahnya ini bincang-bincang kuliah di mana Kak, dia bilang saya kuliah di Unhas, kemudian jurusan arkeologi. Nah, mulai dari situ mungkin saya tertarik. Pada saat itu juga pada saat setelah saya lulus di STM di sini, Bu, di Makassar, saya mencoba untuk mendaftar di arkeologi dan akhirnya diterima. Iya. Nah, mungkin berawal dari situ belajar tentang kebudayaan, karena kita tahu sendiri
kebudayaan kan sebenarnya ada dua, ada kebudayaan tangible dan intangible, benda dan tak benda. Iya. Nah, fokusnya mungkin di arkeologi karena warisan budaya bendanya. Bu. Ada nggak kendala-kendala selama melakukan profesi sebagai pegiat budaya? Kendalanya apa ya? Tidak terlalu signifikan, Ibu. Iya. Kalau kendala karena mungkin karena di wilayah Makassar, karena saya mungkin sudah lama sudah lama di kota Makassar, sudah banyak pada saat masih kuliah itu banyak sudah bertemu dengan para pegiat atau penggiat budaya, misalnya komunitas budaya, kemudian ada sanggar-sanggar seni misalnya. Nah itu mungkin tidak terlalu signifikan. Tapi kalau misalnya ditanya apa kendala, ya pasti ada lah kendala. Misalnya cuaca gitu, Bu. Kalau kita sudah settle misalnya, sudah mempersiapkan, kita mau ketemu sama toko budaya misalnya, Bapak, kita bisa tidak saya minta misalnya waktunya untuk wawancara misalnya besok, tiba-tiba cuaca tidak mendukung, ya pasti di reschedule lagi. Iya, mungkin seperti itu kendalanya. Mungkin seperti itu, Bu. Kalau kendala yang saya jumpai, tapi tidak terlalu signifikan dengan pekerjaan sebagai pegiat budaya. Iya. Kalau di Makassar itu kan masyarakatnya heterogen ya. Betul, Ibu. Macam-macam masyarakat. Macam-macam, betul. Tentu tradisi dan budaya juga. Iya. Apalagi kalau di perkotaan itu akan sedikit budaya-budaya itu akan sedikit terkikis oleh kehidupan metropolitan seperti itu. Iya. Itu kan semacam suatu tantangan juga bagi pegiat budaya untuk mempromosikan budaya. Betul. Kira-kira kiat-kiat apa yang dilakukan Andi Odang sebagai pegiat budaya seperti itu? Tantangannya sebenarnya memang di situ, Bu. Ya. Karena di Kota Makassar ya ini kan kota yang multi etnis. Iya. Multi etnis, kemudian generasi muda itu terlalu tidak terlalu, mungkin bukan tidak terlalu, banyak yang sudah tidak tahu tentang misalnya nilai tradisi, kemudian upacara adat, ritual itu kan tidak terlalu, sudah banyak yang ditinggalkan. Nah, tantangannya bagaimana saya sebagai penggiat budaya bertemu dengan para pelaku budaya untuk kembali menggiatkan kebudayaan tersebut gitu. Nah, kita juga sebenarnya sangat dibantu oleh beberapa program-program, misalnya program di BPNB misalnya, di BPCB, bagaimana kembali menggiatkan kebudayaan itu sendiri. Saya kemarin di bulan Desember itu ikut salah satu di seminar gitu, Bu. Seminarnya BPNB sendiri tentang seminar pamong budaya, misalnya tentang nilai tradisinya Barongko, kemudian Ibu mungkin yang jadi pemateri juga, kemudian ada beberapa penelitian misalnya Kapuru, Coto Makassar. Nah, ini yang kemudian yang harus kita berikan informasi kepada halayak. Bagaimana mereka menjaga dan melestarikan warisan budaya itu sendiri. Iya. Kalau di kebudayaan misalnya fokus di tangible-nya atau bendanya, ya bagaimana masyarakat di sekitar situs, di sekitar kawasan cagar budaya atau situs cagar budaya itu merasa memiliki. Kan sebagai pegiat budaya kan biasanya itu ditarget ya oleh direktorat untuk mencari karya-karya budaya, mungkin mencari tokoh-tokoh budaya yang ada. Berat tidak melakukan tugas seperti itu sebagai pegiat budaya? Saya pikir tidak berat, Ibu, karena mungkin saya memang karena tugasnya seperti itu di kontrak kerja penggiat budaya kan sudah dicantumkan di situ. Bagaimana kita memang harus dikejar target untuk melaporkan setiap kegiatan per bulan gitu. Bulan, ya. Nah, berat, saya rasa tidak berat. Karena mungkin karena passionnya karena passion saya di budaya, jadi ya pintar-pintarnya kita lah memang
bagaimana mencari misalnya mengedukasi, kemudian menyebarluaskan informasi tentang program-program Kementerian Kebudayaan, terutama di Direktorat Jenderal Kebudayaan, seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Kalau untuk kelanjutan sebagai pegiat budaya, ingin meneruskan atau di suatu saat nanti saya akan pindah ke profesi lain seperti itu? Saya pikir ini adalah pekerjaan yang menyenangkan, Ibu. Menyenangkan ya. Menyenangkan. Kemudian kalau ditanya berpikir untuk mencari pekerjaan lain, saya pikir sudah tidak. Saya sudah passionnya saya di sini, Bu. Passionnya saya di sini, kecintaan saya terhadap budaya. Nah, disinilah sebenarnya tugasnya saya menjadi sebagai penggiat budaya, bagaimana melestarikan kebudayaan ini, bermanfaat kepada masyarakat umum, bagaimana kebudayaan itu dikenal, kemudian dilestarikan, kemudian dimanfaatkan dan dikembangkan. Seperti itu mungkin. Kalau di Kota Makassar ini kan yang seperti yang saya katakan tadi bahwa masyarakatnya heterogen, bagaimana Andi Oda melihat perkembangan kebudayaan yang ada di Kota Makassar? Perkembangan kebudayaan di Kota Makassar itu sudah sangat pesat, Ibu. Saya termasuk sebenarnya pemerintah memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Dinas Kebudayaan Kota Makassar, kemudian pemerintah Kota Makassar, karena di setiap bulan 4 itu Kota Makassar mencanangkan bulan kebudayaan Kota Makassar. Nah, di setiap bulan 4 itu dirayakan sebagai bulan kebudayaan Kota Makassar. Jadi ada beberapa banyak event yang dilaksanakan Kota Makassar di situ. Nah, di BPNB juga mungkin pada saat event tersebut diundang sebagai tamu, kemudian BPCB, kemudian beberapa stakeholder yang terkait dengan kebudayaan. Nah, apa-apa saja eventnya itu, ada pagelaran seni, kemudian ada pameran, dan ada juga beberapa nilai tradisi yang kemudian diajarkan kepada masyarakat, sekolah tingkat dari dasar sampai menengah. Nah, itu saya pikir Kota Makassar saya sangat apresiasi, dan ini mungkin yang menjadi kebanggaan saya, bekerja di penggiat budaya di wilayah Kota Makassar, karena setiap bulan 4 itu ada event kebudayaan. April ya? April, betul. Seperti itu, Ibu. Bagaimana Andi Oda melihat antusias daripada Pemda, pemerintah kota tentang pengembangan kebudayaan yang ada di Kota Makassar? Dan seperti tadi dikatakan bahwa di bulan April itu ya ada kegiatan-kegiatan budaya. Terus bagaimana dukungan pemerintah terhadap event-event kebudayaan yang ada di Kota Makassar? Iya, baik. Dukungannya tentu sangat luar biasa, Bu. Iya, karena ini Pak Wali Kota sendiri, Pak dari Pomanto, kemudian dari beliau lah sampai melahirkan ada yang namanya event kebudayaan gitu di setiap bulan April. Nah, kemudian dijabarkan, dijawantakan, di breakdown lagi menjadi di Dinas Kebudayaan Kota Makassar melalui ke Ibu Kepala Dinas memang sudah memprogramkan event-event kebudayaan apa saja yang akan nanti ditampilkan pada saat bulan kebudayaan. Nah, saya pikir itu sangat tentu kolaborasi itu sangat merespon dan sangat baik seperti itu, Bu. Iya. Terus bagaimana keterlibatan pegiat budaya di dalam setiap event-event yang ada di Kota Makassar? Iya, keterlibatannya tentu sangat direspon baik oleh pemerintah Kota Makassar, Ibu, karena pada saat kemarin sebelum di bulan 3 itu kita diundang, diberikan kira-kira apa masukannya, kemudian event-event apa yang akan kita tampilkan. Kemudian saya juga di Kota Makassar, terutama di bagian cagar budaya. Di cagar budaya itu dilibatkan menjadi tim sonasi cagar budaya di Kota Makassar. Jadi sebelum di tahun sebelumnya juga ada pendataan bangunan-bangunan kolonial, bangunan-bangunan tua di Kota Makassar itu dilibatkan menjadi tim pendataan dan tim sonasi di Kota Makassar. Nah, itu mungkin
yang menjadi kebanggaan tersendiri bekerja menjadi penggiat budaya. Banyak ya perjalanan Andi Odang selama 2 tahun sebagai pegiat budaya. Kira-kira apa harapannya tentang pegiat budaya yang sekarang ini ke depannya? Iya, harapannya pertama kebudayaan harus lestari, Bu. Kebudayaan harus kita lestarikan, kebudayaan karena kebudayaan itu sendiri menjadi jati diri, menjadi akar jati diri bangsa. Nah, harapannya kemudian karena ini adalah program tahunan atau program yang tidak diprogramkan seperti ASN apa segala macam gitu, Bu. Kami berharap di para penggiat budaya se-Nusantara dari Sabang sampai Merauke itu program penggiat budaya ini tetap berlanjut. Nah, kalau bisa ini harapan kami karena ada program P3K itu, Bu. Iya. P3K, nah itu kami berharap kami semua di penggiat budaya se-Nusantara itu bisa diangkat menjadi pegawai negeri itu, Bu. P3 P3K. Iya. Suatu harapan yang kedepannya yang bisa mengeksiskan betul budaya selanjutnya. Salah seorang pegiat budaya itu tidak selamanya mesti bekerja keras. Menurut Kak Andi Odang ini, dia mencintai profesinya sebagai pegiat budaya, sehingga dalam menjalankan profesinya itu dia sangat enjoy, sangat respon dengan budaya karena memang dia latar belakangnya dari budaya. Jadi suatu hal yang sangat diharapkan juga bagi pegiat budaya yang ada di seluruh Nusantara untuk mencintai dan melestarikan budaya melalui profesinya sebagai pegiat budaya. Demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan Andi Odang, salah seorang pegiat budaya di Kota Makassar. Semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman pencinta budaya. Halo sahabat budaya, jangan lupa follow akun medsos BPNB Sulawesi Selatan yang sekarang menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19. Salam budaya, sampai jumpa di podcast yang lain.